Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 215. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Deklarasi Perang. Setelah sebelumnya kita dikejutkan dengan kemunculan pintu neraka di atas langit sekolah, di sini pintu tersebut akhirnya terbuka dan mengeluarkan gumpalan daging iblis. Lalu dari gumpalan itu muncullah Yoru yang duduk sambil menyilangkan kakinya. Dari panel ini kita bisa menarik kesimpulan kalau Yoru baru saja bantai-bantai di neraka. Selain itu sekarang sudah jelas kalau Yoru juga bisa menggunakan kekuatan Falling Devil untuk mengakses pintu keluar masuk neraka. Dan ya tentu saja panel ini juga mengingatkan kita pada kemunculan pertama Yoru, di mana waktu itu Yoru juga duduk sambil menyilangkan kakinya di atas gumpalan daging yang sudah seperti singgasana pribadinya. Yoru merasa senang karena dia mendapat sambutan yang luar biasa. Yoru lanjut bertanya apa yang Shichan, Femi, dan Chainsaw Man inginkan darinya. Shichan kemudian menjawab kalau Yoru boleh mengubah mereka menjadi senjata. Dengan syarat Yoru harus pulang dan hidup di neraka untuk selamanya. Tentu di sini Yoru enggak mau menuruti persyaratan tersebut. Lalu meskipun Shichan mengancam akan menggunakan kekuatannya untuk membunuh Yoru, itu sama sekali tak membuat Yoru takut. Yoru tahu kalau Shichan tak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Beberapa teman Shichan kini sudah Yoru amankan. Jadi jika Shichan berani memakai kekuatannya, pasukan Yoru sudah siap menghabisi teman-temannya Shichan. Yoru sendiri sebenarnya tidak tertarik dengan kedua saudarinya. Alasan Yoru datang ke sini adalah Chainsaw Man. Yoru kemudian berdiri dan menantang Chainsaw Man untuk berperang. Sejauh ini mereka imbang satu sama. Oleh karena itu, pertempuran selanjutnya akan membuktikan siapa di antara mereka berdua yang terkuat untuk selamanya. Pertempuran ini juga akan mempertaruhkan siapa yang berhak memiliki dunia. Namun jika Yoru yang menang, maka dia juga akan mengklaim Chainsaw Man menjadi miliknya. Ketika Yoru meminta tanggapan, Chainsaw Man sama sekali tidak merespon. Ya meski begitu, Yoru juga nggak peduli mau Chainsaw Man meresponnya atau tidak. Suasana mendadak jadi sangat intens. Yoru dan Chainsaw Man terdiam dulu untuk sejenak. Lalu secara tiba-tiba dalam sekejap Yoru dan Chainsaw Man sudah saling beradu serangan. Gergaji Chainsaw Man memotong-motong tubuhnya Yoru, sedangkan pukulan Yoru sukses melubangi tubuhnya Chainsaw Man. Dikala Yoru sedang menikmati pertarungannya, kita kemudian dialihkan pada alam bawah sadarnya Denji. Di sini Denji kecil tengah mencari Pochita dalam sebuah gang. Lalu tak berselang lama Denji menemukan Asa yang tersandung di gang yang lain. Menariknya, Asa tidak berubah menjadi kecil seperti Denji dan tetap pada versi remajanya. Denji kemudian bertanya apa yang sedang Asa lakukan. Lalu sambil menunjuk pada area yang dia tuju, Asa menjawab kalau dia harus pergi ke sana. Ketika Denji menanyakan apa alasannya, Asa bilang karena dia sudah mengejarnya dari lama. Kita kemudian diperlihatkan penampakan gang kosong. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Jadi itu dia Chainsaw Man chapter 215, sebuah chapter yang luar biasa. Meskipun cuma nambah satu panel doang dari chapter kemarin, namun chapter kali ini punya isi yang lebih bisa dibaca lebih lama. Ya setidaknya durasi nambah 30 detik lah pas baca. Well, terlepas dari itu, rupanya iblis yang membuat Chainsaw Man siaga, iblis yang membuat Shichan dan Femi gemetar, itu tak lain adalah Yoru. Momen tersebut seakan menegaskan kalau sekarang kekuatan Yoru sudah berada di level yang berbeda. Dan ya gue rasa faktanya memang demikian. Oke lah, seperti biasa mari kita bahas hal-hal menarik yang ada di chapter kali ini. Karena tadi kita udah bahas kemunculannya Yoru di awal cerita lumayan panjang, gue cuman mau nambahin aja kalau adegan itu juga mirip dengan kemunculan Black Chainsaw Man waktu habis membantai iblis dari neraka. Adegannya sama persis. Namun bedanya penggambaran Chainsaw Man lebih detail aja daripada versinya Yoru. Selanjutnya beralih pada percakapan Yoru dan Shichan. Ini bagi gua lumayan menarik. Soalnya dari sini kita bisa mendapatkan sisi baru dari Shichan.
si Chan punya kekuatan yang bisa membunuh Yoru secara instan. Dan ya, Yoru sendiri mengakui kalau kekuatan itu sangatlah curang. Namun, di balik kekuatannya yang mengerikan, si Chan justru tidak bisa mengendalikannya. Tentu itu merupakan sebuah batasan bagi si Chan. Tapi nggak berhenti sampai di sana, Yoru menyandra teman-temannya si Chan supaya si Chan sepenuhnya nggak berani menggunakan kekuatannya itu. Dan ya, cara Yoru itu bisa dibilang berhasil. Momen tersebut tentu menunjukkan bahwa si Chan yang seorang Death Devil sekalipun masih bisa menunjukkan kepedulian pada teman-temannya. Kemudian kita masuk ke bagian paling seru, yakni pertarungan antara Yoru dan Chainsaw Man. Bagi Yoru ini bukan sekedar pertarungan biasa. Ini merupakan sebuah perang untuk mempertaruhkan gelar iblis paling menakutkan. Jika Chainsaw Man menang, mungkin bumi masih punya harapan. Dan sebaliknya, jika Yoru menang, dunia akan masuk ke dalam zaman perang yang akan berlangsung selamanya. Dari deklarasinya Yoru, seharusnya ini akan menjadi duel terakhirnya dengan Chainsaw Man. Dan ya kayaknya sekarang kita semakin dekat dengan ujung cerita Chainsaw Man part yang kedua. Dari duel singkat tadi, bisa dibilang baik serangan Yoru maupun Black Chainsaw Man berada di level yang sama. Kita nggak perlu mencemaskan luka serius yang diterima oleh Yoru. Karena ketika melawan Falling Devil, Yoru sudah bisa meregenerasi lukanya sendiri. Ya gua harap pertarungan ini bisa menjadi pertarungan yang sengit, brutal, dan penuh dengan kejutan. Lalu terakhir kita sempat diperlihatkan Denji dan Asa yang saling terhubung di alam bawah sadar mereka. Hal ini bukan pertama kalinya terjadi di Chainsaw Man. Sebelumnya Denji dan Aki juga pernah saling terhubung melalui pertarungan mereka. Ya meskipun bisa dibilang secara teknis kasus Asa dan Denji ini nggak sepenuhnya bisa disamakan dengan pertarungan Denji dan Aki. Cuman terlepas dari itu, satu hal yang pasti, pertarungan Yoru dan Chainsaw Man kayaknya membuat jiwa Asa dan Denji saling beresonansi. Mereka berdua saling bertemu di dalam gang yang selalu Asa mimpikan. Nah, menariknya sampai sekarang misteri mimpi gangnya Asa ini belum terpecahkan. Asa terus berlari dan mengejar sesuatu yang belum terjawab. Kira-kira apa sih yang sedang Asa kejar? Apakah itu ada hubungannya dengan trauma beratnya Asa? Apakah itu sebuah rahasia kelamnya Asa? Ya entah apapun itu, gua rasa ini bukanlah sesuatu yang bagus. Di Chainsaw Man, gang sendiri itu kayak sebuah kutukan. Soalnya gang ini erat kaitannya dengan hal-hal berbau kematian. Contohnya saja Makima yang nge-kill Reze, perpisahan Denji dan Power, terungkapnya kematian ayah Denji, dan ya coba lihat saja Color Sprint yang satu ini. Di sana Aki dan Power seakan berjalan menuju ruang bercahaya yang mengisyaratkan perpisahan mereka. Jadi ya kalau kita kaitkan mimpinya Asa dengan mitos di gang yang udah berkali-kali kejadian, kemungkinan terburuk terkait sesuatu yang tengah Asa kejar adalah kematiannya sendiri. Atau mungkin karena sekarang Denji tengah bersama Asa, justru Denji yang akan menemui ajalnya duluan. Ya moga-moga kalian semua udah siap dengan skenario yang tengah Fujimoto racik untuk kita semua. Ya udah mungkin sampai di sana saja pembahasan kita untuk saat ini. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Kalau kalian punya teori menarik, kritik, serta saran, langsung saja tulis di bawah. Sekian gue Indra, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.